server lokal yang berkaitan dengan PTS. Oke. Kalian masuk saja ke link biasa, baik itu menggunakan Google Chrome ataupun menggunakan Mozilla. Jangan sampai menggunakan browser bawaan yang biasanya kalau di Indonesia itu Prambanan. Itu jangan. Itu buruk sekali aplikasinya. Oke. Jadi pastikan kalian menggunakan Google Chrome dia bagi yang Android, tapi kalau bagi yang Apple ataupun iOS, iPhone itu tidak ada masalah. Ya harga menentukan kualitas lah bahasanya gitu. Tapi khusus untuk Android pastikan kalian menggunakan Google Chrome. Oke. Yang kedua, pastikan jaringan internet kalian itu lancar. Karena kami sudah mengoptimalkan kualitas internet yang ada di sekolah sehingga kemungkinan untuk mengalami gangguan internet di sekolah itu bukan tidak mungkin, tetapi rasa saya agak sulit terjadi gitu. Jadi kemungkinan internet di masing-masing yang akan mengalami masalah karena jaringan kan tidak stabil. Okay. Apalagi kalau menggunakan jaringan internet HP atau nomor HP, kecuali WiFi mungkin agak stabil gitu. Oke. Itu pastikan jaringan internetnya lancar dengan hasil seperti ini. Ini ada tampilan, oke. Tampilannya seperti ini. Ini akan jelas tulisannya ada, kelas dan lain-lain juga ada. Kalau misalnya jaringan internet tidak stabil, biasanya tulisannya itu aneh, terus atau putih, warnanya putih, tidak ada gambar. Itu biasanya internetnya yang gangguan. Dan carilah jaringan yang lebih lancar di daerah tertentu kalau misalnya daerah kalian itu mengalami gangguan. Oke, karena jadwal tidak bisa diulang dan saya harap bagi yang mengalami jaringannya bermasalah, kalau tidak jauh dari sekolah, silahkan datang sekolah. Kami akan menyediakan fasilitas untuk kalian melakukan ulangan di sekolah selama 1 minggu lebih 1 hari gitu. Oke. Kalau gini kalian tinggal masuk. Ini semalam ini kenapa kan ada teman-temannya yang bertanya, Pak kapan sih tutorialnya, Pak kapan tutorialnya? Karena mengerjakannya itu tidak mudah, banyak hal yang harus dipersiapkan sehingga saya agak kebanyakan kerjaan lah jadinya. Menyiapkan tampilan seperti ini aja butuh 2 jam untuk mengerjakannya, tidak mudah. Maka mohon kalian mengerti, jangan terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang sederhana. Yang penting sebelum persiapan sudah akan ada tutorialnya. Oke. Kita lihat. Kalau kalian misalnya kelas 10 tinggal klik kelas 10, kalau kelas 11 tinggal klik kelas 11, kalau kelas 12 tinggal diklik kelas 12. Seperti itu dia. Jangan kalian masuk di kelas 12 kalau kalian ternyata kelas 11 ataupun kelas 10, karena dhamma kalian memang ada tapi soal kalian tidak ada gitu. Jadi percuma saja kalau kalian ikut di kelas yang lain, ya kan? Oke. Kalian tinggal masuk di kelasnya masing-masing. Kelas 10 artinya 10 IPA, 10 IPS. Ya, begitu juga 11 dan 12. Misalnya ini saya anggaplah kelasnya itu kelas 10. Saya masuk ini, tampilannya sama seperti ini. Kalau sudah diklik, ini saya umpamakan saya sebagai siswa. Saya kasih, ini kebetulan saya sudah menyiapkan akun saya kasih namanya Habibi. Habibi. Lalu passwordnya saya masukkan. Oke, saya login. Nah, begitu kalian login, itu akan ada tampilan pertama itu soal yang keluar pada hari itu. Ini akan Anda, kalau misalnya di hari itu ada 3 soal, maka ada 3 tampilan soal yang muncul di halaman kalian. Oke, yang muncul di halaman kalian itu ada 3 soal dan tergantung jamnya. Kalau sudah dibuka maka akan bisa diakses. Kalau misalnya belum bisa dibuka maka tidak akan bisa diakses. Oke, ini kebetulan saya mencontohkan saja soal-soalnya. Saya klik masuk login, maka soalnya muncul dan saya klik mulai. Kalau sudah mulai maka silahkan diklik mulai. Ikuti arahan dari pengawas ulangan. Jangan kalian mandai-mandai sebelum dimulai udah ngeklik dulu. Nanti ada masalah di situ. Oke. Silahkan klik mulai. Oke.
perhatikan siapa nama gurunya, ulangannya apa, tuh kan. Lalu kalau sudah selesai kalian memperhatikan, klik lalu mulai tes. Kalau sudah mulai tes, nah ini soal pertama nih keluar nih. Ini tergantung, kalau misalnya gurunya mengacak soal, maka soalnya akan teracak. ABC-nya akan teracak. Tapi kalau tidak, ya syukurlah. Nah, gitu. Bisa bermain mata. Tapi kalau misalnya diacak, ya harap maklum. Oke. Kalian tinggal pilih A misalnya. Jawab B. Jawab C. Oh ternyata di soal nomor 3 ini saya ragu. Boleh juga diklik ragu. Tapi upayakan nanti ragunya akan dilepas. Karena kalian tidak bisa menyelesaikan kalau masih ada soal yang kosong ataupun masih ada soal yang ragu. Maka kalau misalnya sudah yakin, lepaskan ragunya, lalu klik lanjut. Oke. B misalnya. Sebentar. Oke. Lalu lanjut C, D, C, B, dan seterusnya. Kita lanjut sampai nomor terakhir. Ini harus selesai semuanya, harus diisi. Kalau tidak diisi maka tidak akan masuk nilainya. Oke. Lanjut terus sampai gempor. Lanjut. Kalau pengen masuk ke salah satu soal, misalnya pengen kembali lagi soal nomor 7, tinggal klik yang tanda pensil warna biru. Diklik, kalian bisa melihat daftar soalnya seperti ini. Misalnya pengen kembali nomor 7, tinggal pilih ganti nomor 7 soal jawabannya, ya tinggal diganti. Begitu caranya. Disembunyikan, diklik lagi. Lalu saya klik profesional misalnya, ini lanjut terus. Saya jawab secara sembarangan saja. Sampai selesai. Nah, ini sudah soal nomor 34, tinggal 6 soal lagi. Oke, ini soalnya sampai berapa ini? Wah, banyak ya, sampai 80. Ya udah, kita lanjut saja. Oke, lanjut. Ini kebetulan soal iseng-iseng saya bikin. Lanjut, 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 lanjut. 53, 54, 55, 56, 7, 8, 9, 60, 20 soal lagi ya. Masih banyak kan. Lanjut lagi. Oke. Tinggal 8 soal lagi. Oke. 9. Nah, soal terakhir tinggal diklik. Soal terakhir, tombol nextnya itu berubah menjadi tombol seperti tombol bendera. Kalau tidak bisa diklik, nah masih ada 2 jawaban yang tidak terjawab, belum dijawab katanya kan. Maka kita cari soal yang belum dijawab. Oh ternyata nomor 80 belum. Udah kok, udah diklik, kok masih belum. Kembali, mundur, maju lagi. Oke, kita coba lagi klik. Masih ada 1, kita cari. Nah, nomor 47 kan kosong itu. Tinggal diklik. Simpan, sudah masuk, kita kembali nomor 80. Klik tombol selesai. Nah, ini pas, apakah kamu yakin? Ya, ini untuk menyelesaikan. Kamu sudah menjawab 80 soal. Yang belum dijawab 0, artinya sudah semuanya dijawab. Maka tinggal klik ya kalau misalnya sudah yakin. Maka ujian pun selesai bagi kalian. Oke, untuk melihat hasilnya, kalau misalnya guru menampakkan nilai, maka klik yang
3 tanda panah itu sudah biasa kalian gunakan, 3 garis itu. Maka klik hasil ujian, maka lihat yang terbaru ini kalau tidak salah ya, ini kita klik, kita lihat, nah nilainya akan nampak 22 ya. Nah, ini jangan di screenshot dikasihkan ke teman ya, bahaya itu, saya tahu kok, jadi nggak bisa ditipu-tipu lah. Kalau pengen lihat peringkat dalam satu kelas tinggal klik peringkat. Nah ini kebetulan baru 1 orang yang ikut. Kalau misalnya ada semua sekelas misalnya 30 siswa ya nampak 30 siswa ranking 1 matematika siapa gitu. Jadi kalian bisa menggunakan hal itu untuk candaan. Wah, nilaimu lebih rendah daripada aku. Oke, demikian, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang bingung silahkan ditanyakan langsung ke pengawas. Insya Allah pengawasnya sudah paham dengan teknik-teknik ini. Jika misalnya ada kendala yang lebih berat lagi, mungkin pengawas akan menyampaikannya kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.